Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena limpahan rahmat, taufik, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara kompak hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam saya curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW karena telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti ini. Langsung saja saya mulai presentasi saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Next Pak. Jadi kali ini saya akan membahas konsep inti dari budaya positif yang sudah saya buat, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang selanjutnya, ini yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini sudah kembali dulu Pak Hasan. Sudah saya cantumkan nilai-nilai yang berada pada pelajar Pancasila. Nilai-nilai termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, keempat gotong royong, kelima bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang biasanya sudah saya terapkan ketika saya masuk di awal pembelajaran. Saya terapkan ice breaking kepada siswa saya untuk menyanyikan nilai-nilai pelajar profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu juga bisa menerapkan kepada siswa-siswinya untuk menyanyikan. Kalau nanti dinyanyikan setiap hari, lama-kelamaan pasti hafal. Apa sih nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Ada 6, yaitu pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah merupakan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini anggapan murid kepada guru bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah ilusi-ilusi tentang peserta didik yang masih belum ada peserta didik yang sudah percaya diri atau yang masih takut-takut. Mungkin yang takut-takut atau minder itu mempunyai ilusi yang seperti ini, miskonsepsi tentang teori kontrol. Lanjutnya Pak Hasan. Di sini sebelumnya itu saya juga agak bingung ya dengan ini ya. Jadi ini tadi barusan saya cari dari Google, yaitu dalam stimulus respon. Di sini ada stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Apa sih stimulus respon? Stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat mengubah seseorang menjadi yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Jadi sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri,
orang lain. Kita harus memiliki suatu pola pikir yang lebih tertata agar kita mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pun harus memahami jika seorang berbeda pandangan dengan kita, serta tidak memaksa pandangan kita terhadap orang lain. Jadi di sini stimulus respon bisa diperbesar, Pak. Yang ini kotak. Itu yang di situ nggak bisa. Stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Tapi teori kontrol tentang dunia mengatakan realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama. Teori kontrolnya mengatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi bertolak belakang ya antara stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Sampai model berpikir menang atau kalah, dan di teori kontrol itu model berpikir menang harus menang. Oke, selanjutnya Pak Hasan. Selanjutnya yaitu materinya disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nah di sini adalah nilai-nilai kebajikannya. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini yang pertama ada profil pelajar Pancasila yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ada 6 nilai dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya ada nilai IB Primary Years Program. Toleransi. Jadi nilai-nilainya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. IB Primary Years Program itu adalah sebuah program atau kurikulum yang diterapkan dari siswa, dari anak yang berusia 3 tahun sampai 12 tahun biasanya memakai Primary Years Program PYP. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu apa saja ya? Selanjutnya, Pak. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ya adalah bertahan hidup. Biasanya bertahan hidup dengan makan, ya, memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu selebihnya, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu adalah yang termasuk dalam kasih sayang dan rasa diterima. Sekarang penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Lalu kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan, yaitu ada bermain, humor, antusiasme,
optimisme dan tertawa. Itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Selanjutnya, nah dalam dasar kebutuhan manusia itu tadi ada konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yaitu ada konsep hukuman yang pertama adalah contohnya tidak berencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Ada terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti akan kita bahas di belakang ya. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini posisi kontrol guru yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu di sini bisa menilai dirinya Bapak Ibu sendiri ya. Wah, aku sebagai apa ya di sini nanti terhadap anak-anak itu aku sebagai apa? Penghukum atau manajer atau teman atau pemantau. Ini sedikit cerita dari saya. Dulu kejadian di tahun 2015 kurang lebihnya ya. Itu ada salah satu siswa itu yang sangat tidak nakal, tetapi dia memang cerdik dan lincah dan terlalu gimana ya, caper sama gurunya ya. Nah itu di kelas pun dia merasa bahwa dia itu adalah gengnya. Jadi seolah-olah sama gurunya itu berani ya. Jadi gurunya bertanya, dia menjawab yang tidak semestinya dijawab. Dan akhirnya saya waktu itu masih muda, emosinya tidak terkendali. Di dekat saya ada sulak, apa tuh, kemoceng. Nah itu sekarang tidak sadar saya ambil kemoceng, lalu saya nggak pukul, cuma pukul tik gitu aja di kakinya. Nah setelah itu dia itu lapor kepada kedua orang tuanya dan masyarakat tetangganya ya, itu bahwa Bu Eli sudah jahat, sudah memukul, terus dia tidak mau berangkat ke sekolah. Nah seperti itu, sehingga saya dan Pak Malik harus pergi ke rumahnya. Nah seperti itu. Nah setelah kejadian itu, saya itu ke anak-anak itu bukan lagi penghukum ya. Jadi saya sekarang, jadi setelah kejadian itu tuh, saya terhadap siswa saya itu adalah teman ya. Jadi bagaimana sih siswa agar sama gurunya itu dekat ya, terus bisa diajak ngobrol dari hati ke hati. Nah seperti itu. Maka dari itu saya ingin siswa yang tidak seperti itu ya, cari muka atau yang super aktif. Nah itu saya buat siswa-siswi saya itu merasa teman dengan saya. Tetapi yang seharusnya dilakukan Bapak Ibu guru itu adalah dengan siswanya itu posisi kontrol sebagai manajer ya. Ayo Pak Hasan dilanjut. Nah ini penghukum itu hormat pada, itu contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Nah seperti itu. Pembuat merasa bersalah, contohnya seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Mesti kata-kata yang terlontar seperti itu ya, sehingga siswa kita merasa bersalah. Lalu sebagai teman begini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong kamu bantu bapak atau ibu ya, sekali ini aja. Ya udah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini ya. Nah ini adalah contoh posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu pergi beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah sebagai pemantau. Sebagai manajer seperti ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu
bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu yang seharusnya diminta ya. Posisi kontrol yang bagaimana sih guru itu yang harusnya sekarang itu dilakukan ya, seperti posisi kontrol manajer itu tadi. Jadi posisi kontrol, apakah aku patuhi aturan saya? Awas, apa ya? Iya, ini adalah posisi kontrol penghukum. Yang kedua, posisi kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi pembuat itu merasa bersalah. Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Apa ya? Pemantau, ya. Yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Iya, ini posisi kontrol tenang. Yang kelima, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Iya, ini manajer. Ini yang diminta adalah seorang guru itu harus sebagai manajer terhadap muridnya seperti itu. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas itu sangat beda tipis dengan peraturan ya. Jadi peraturan itu yang dibuat oleh sekolah, siswa harus begini begitu ya. Kalau keyakinan kelas itu peraturan yang dibuat atas dasar kesepakatan siswa dan murid. Misalkan peraturan kelas ya, siswa dan murid. Contohnya, kemarin saya bersama siswa kelas 2 sudah membuat keyakinan kelas, dan di situ saya menanyakan kepada siswa saya, bagaimana sih kelas yang kalian impikan, kelas yang kalian inginkan. Nah, seperti itu. Jadi siswa kelas 2 itu sudah bisa bernalar kritis. Oh, saya ingin menyenangkan, Bu. Nah, ditulis ya. Jadi keyakinan kelas itu bisa kita bentuk itu dengan menggunakan kalimat yang positif ya. Kita dilarang menggunakan kalimat yang negatif. Contohnya dilarang rame, itu bukan keyakinan kelas. Yang diminta itu yang memakai kalimat positif. Contohnya kelas yang menyenangkan ya, hidup rukun, kelas bersih. Nah, seperti itu contoh keyakinan kelas ya. Pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini contohnya kemarin saya bersama siswa saya kelas 2 telah membuat keyakinan kelas. Oke, yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi itu ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu contohnya pertanyaannya begini. Berbuat salah, bukan pertanyaan ya, kata-katanya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah contoh kata-kata menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, contohnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itu adalah contoh kata-kata. Sekarang menanyakan keyakinan kelas. Yang terakhir, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh-contoh kata menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, nah di sini adalah contoh penerapan segitiga restitusi oleh siswa saya yang kemarin dapat masalah. Coba Bapak Ibu simak. Enggak bisa didengar. Saya tidak bisa. Nah di sini adalah Fitri yang kemarin pensilnya diambil oleh Galih tanpa minta izin.
Dites aja Pak Asam. Salam dan bahagia, ya. Bergerak, menggerakkan. Dari sini pemaparan presentasi dari saya, Bapak Ibu. Saya sebenarnya tidak membuka pertanyaan, ya. Saya hanya menginginkan tambahan-tambahan dan tanggapan dari Bapak Ibu semua. Apa yang kurang dari saya siap untuk menerima tambahan-tambahan dari Bapak Ibu. Tanggapan. Monggo Bapak Ibu. Pak Pras mungkin memberi tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya pernyataan setuju sekali atas yang tadi dibahas segitiga restitusi, utamanya pada poin yang mana kita harus mencari sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi pada anak-anak. Jadi tidak saling menyalahkan. Misalkan ada pengaduan dari anak didik, anak A, misalkan si A sudah merasa benar atas tindakan yang telah dia lakukan, padahal secara umum itu dinyatakan salah, ya Bapak Ibu. Nah, ini mereka juga berhak mempertahankan integritas diri, ya, yang mana kalau memang betul pensil itu haknya, ya sudah pantas kalau istilahnya berlaku seperti itu menurut versi anak-anak tersebut. Tapi kita tidak serta-merta menyalahkan karena kenapa kok berbuat seperti itu, karena memang alasannya yang tepat, ada alasan untuk mempertahankan barang miliknya, ya. Demikian juga yang untuk yang si B yang sebagai pengambil, maksudnya yang mengambil pensil, mungkin dia punya alasan lain, ya, mengapa kok pensilnya itu diambil. Ya, itu harus kita cari akar permasalahannya bagaimana sehingga timbul solusi yang lebih baik nanti, yang tidak merugikan kedua belah pihak, dan masing-masing pihak pada akhirnya nanti akan menyadari atas tindakan-tindakan yang telah diperbuat, yang secara umum itu memang betul-betul tidak bisa dibenarkan seperti itu. Sekian, ini bukan pertanyaan tapi pernyataan atau tanggapan setuju sekali terhadap metode segitiga restitusi. Sekian Bapak Ibu, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan tanggapan terhadap presentasi saya. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain. Oke, Pak Malik. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menanyakan atau menanggapi kaitannya dengan budaya positif, ya, penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan budaya positif ini, pada intinya saya sangat setuju sekali untuk kita terapkan di sekolah kita, di mana tujuan maksud ini jelas, ya, di mana agar tercipta suatu kondusivitas di sekolah kita sehingga baik pendidik maupun peserta didik yang merupakan penghuni daripada lembaga sekolah ini merasa si peserta didiknya merasa nyaman, kemudian pendidiknya juga demikian, ya, selain mendapat hasil, ya, dari mereka bekerja, juga mendapatkan rasa yang nyaman juga, sehingga tidak menjadikan beban di dalam kehidupannya.
sehari-hari. Kemudian yang ingin saya tanyakan, tentu saja ini namanya budaya positif itu kan suatu yang terkondisikan. Nah, untuk menuju ke situ atau mengkondisikan atau menciptakan suasana atau kondisi yang seperti itu, apakah yang harus dilakukan oleh kita sebagai pendidik atau sebagai guru supaya kondisi ini betul-betul tercipta dan menjadi harapan semua, baik peserta didik, kemudian pendidik dan warga sekolah dan masyarakat pada umumnya. Saya kira terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Malik atas pertanyaannya ya. Saya jawab sekarang atau ada yang lain mungkin? Langsung saja ya. Ya, langsung saja. Ya, terima kasih. Bagaimana sih menerapkan budaya positif ya agar dapat diterapkan di sekolah, yang bagaimana apa yang dilakukan gitu ya Pak Malik ya tadi ya. Yang harus kita lakukan. Ya mungkin dari saya ya, itu yang pertama guru itu dapat mengontrol aktivitas peserta didik. Jadi hubungan guru dan peserta didik itu sangat penting untuk membangun budaya positif di sekolah ya. Contohnya tadi yang sebagai pemantau itu tadi bisa ya, guru posisi kontrolnya sebagai pemantau. Lalu yang kedua yaitu membuat kesepakatan kelas yang sudah saya contohkan tadi ya Pak Malik ya. Jadi kita bisa membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik, apa yang mereka inginkan, yang mereka impikan di kelas atau di sekolah ini. Jadi mereka membuat sendiri apa yang mereka inginkan, lalu kita ambil kesimpulan, kita tarik kesimpulan, kita jadikan keyakinan yang harus dipatuhi bersama atas dasar mereka sendiri yang membuat ya. Dan yang ketiga mungkin bisa menerapkan budaya disiplin dengan menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dengan dulu waktu awal pandemi ya, sebelum atau awal pernah ya kita menyambut siswa di depan gerbang sana, itu menyapa ya, terus sambil senyum, sapa, salam ya, sopan dan santun. Juga bisa kita terapkan waktu itu pembiasaan pagi ya, seperti kita membaca Asmaul Husna, menyanyikan lagu Indonesia Raya, seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Jika ada kurangnya nanti biar Bapak kepala sekolah yang memberi tambahannya. Oke, baik, saya lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan lain? Bu Aziz, Bu Rara? Oke, Bu Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang pemaparan materi dari Bu Eli. Tadi kan sudah disampaikan tentang beberapa posisi kontrol sebagai guru, posisi kita sebagai guru ya Bu Eli. Di situ kan ada sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Dari kelima posisi kontrol guru, sebaiknya kita kan sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian apa dampaknya ke anak jika kita memakai posisi kontrol sebagai manajer? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bu Rara, dampaknya apa kita memakai posisi kontrol sebagai manajer? Kita dapat menyelesaikan permasalahan siswa kita dengan istilahnya dengan sabar, dengan kepala dingin ya, dengan tidak memakai kekerasan ya. Jadi kita dapat menggali atau menanyakan apa sih yang mereka perbuat, apa sih yang mereka inginkan. Nah seperti itu Bu Rara. Jadi kita dapat menyelesaikan atau mencari solusi-solusi dari permasalahan siswa kita, sehingga kita dapat menyelesaikannya bersama. Seperti itu Bu Rara. Oke. Baik, pertanyaan
sudah saya tutup ya, 2 saja ya Bapak Ibu. Oke, demikian pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat, semangat, Bu. Alhamdulillah semangat semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak?
ikut. Kita tidak boleh apa? Bertengkar. Boleh tidak menuliskan di keyakinan kelas tidak boleh bertengkar. Boleh apa tidak? Tidak, karena apa? Menggandung kalimat negatif. Kata-kata tidak. Berarti kita menggunakan kalimat yang positif dengan menggunakan kalimat hidup. Ngerti ya? Kalau sudah paham, nanti Bu Ali akan memberikan tas ya ini ya. Kalian tulis seperti apa sih impian-impian kelas yang kalian inginkan. Aku menginginkan kelas yang ini, yang itu ya. Iya, harus berbeda dengan teman. Kalau sudah sebentar dipegang dulu ya. Nah, tempelannya jangan dipegang-pegang, nanti ditempel di papan tulis ya. Dilarang dipegang tempelan. Dipegang saja nanti BLSOT. Tulisan-tulisan apakah yang harus kalian tulis? Tulisnya di ini kan kalau kerja tulisnya di depannya ya. Hapus. Ayo kelompok Wira, atas sendiri Wira, terus Ilham. Ya kono Wira, bawahnya Ilham. Lihat sama. Terus apa? Ya, terus Bian ya. Irian Arian, nggak apa-apa, sembarang yuk. Yuk, bawahnya. Yuk. Oke, kembali ke tempat. Jajar-jajar ke bawah ya. Yang sudah kembali ke tempat. Baik, terima kasih anak.
baru. Mungkin ada teman kalian yang merasa terganggu terhadap kehadiran teman kalian yang terlambat ya, enak-enak garap soal, enak-enak belajar yang menyenangkan, tiba-tiba ada salah satu teman kalian yang datang sehingga memutuskan kegiatan sebentar ya untuk menyambut teman kalian yang datang ya. Itu ada teman kalian yang merasa terganggu, maka dari itu kita harus hadir tepat waktu. Ada yang meminta disiplin. Nah, kalian yang belum disiplin, maksudnya disiplin apa, Bu? Nah, apa? Kalian masih mengerjakannya waktu istirahat juga waktu nanti. Itu namanya tidak disiplin. Nah, teman kalian juga merasa terganggu, ada teman yang tidak disiplin. Maka dari itu ada yang meminta disiplin ya. Sepakat apa tidak nanti kalau kita disiplin? Dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu, datang tepat waktu, sepakat tidak? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, sepakat tidak? Menjaga kebersihan kita sepakati tidak? Maka dari itu kita tarik kesimpulan dari yang ditulis teman-teman kalian ini. Di kelas kita tetapkan keyakinan. Satu, apa? Menjaga kebersihan. Dua, hadir tepat waktu atau disiplin. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang keempat, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan alias hidup rukun. Saling menghargai, saling membantu. Yang kelima, bertanggung jawab. Ya, sudah. Kalian yakin akan melaksanakan keyakinan yang sudah kita sepakati hari ini? Tidak boleh dilanggar atau boleh dilanggar? Dalek, keyakinan kelas ini harus kita laksanakan atau kita langgar ya? Harus kita laksanakan. Ayo, mana semangat tuh? Tepuk semangat. Halo, kok diam, ngantuk ya? Jadi kesepakatan kelas ini harus kita apa, anak-anak? Kita apa? Kita laksanakan. Baik anak-anak, pembuatan kesepakatan kelas kita laksanakan. Semoga kedepannya kalian dapat menjalankan dengan tertib dan disiplin. Sekarang